Perkenalkan, namaku Arsyad Erlangga. Panggil saja aku Arsyad. Aku baru saja selesai homeschooling dan sekarang sedang menulis buku harianku. Ya, aku memang homeschooling sekarang. Tahu kenapa aku homeschooling? Aku akan membahasnya di film. Ini adalah sekolahku yang dulu. Semua itu berawal dari sini. Weh, sini weh. Kenapa om? Om, lu kira muka gue udah tua? Ya maaf. Udah jangan banyak bacot. Gocap aja. Gocap? Gocap berapa om? Bang? Anak sekolah lu nggak tahu gocap. 50.000. Ya, segitu nggak ada, maaf banget om. Maaf. Ya udah dah, 2.000. Ya, tapi Ada harta penyawa. weh! Pasin! Bang Sandy, weh, jangan malak-malak satu sekolah nama aneh. Enggak kok bang, orang kita nggak malak ya kan? Iya, orang kita cuma ngasih kultum doang ke dia, Bang. Lihat tuh, tampangnya rapi. Yaudah, ngapain di sini? Sono pergi. Oh iya bang, ampun bang. Awas sampai diulangin lagi. Penting nggak apa-apa? Serius? Iya, serius. Kayaknya. Alhamdulillah. Serius? Oh, yaudah. Kenalin, Sandy. Arsyad. Chat, ada goceng nggak? Hah? 5.000. 5.000? Iya. 10.000 ada. Yaudah nih, ada kembalian. Nah, iya. buat beli naspet butet. Makasih ya. Inilah pertemuan pertamaku dengan sahabatku, Sandy. Ya, walau akhirnya malah dipalak lebih banyak, tapi aku tak pernah menyesal pernah mengenalnya. Dia itu pentolan kota, bahkan preman jalanan pun takut padanya. Tapi kalau di sekolah, rasanya dia bukan apa-apa. Dia itu memang anak yang urak-urakan. Dia suka telat ke sekolah. Sudah jelas dia sering masuk ruang BP. Oke, kita buka malam ini dengan basma. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan aku berbanding langit dan bumi dengannya. Aku ini adalah humas di OSIS sekolahku. Jangan tanya seberapa baiknya budi pekertiku. Ya, walau kami beda, kami memang sahabat, tapi kami tidak selalu bermain bersama. Kadang dia main dengan teman-teman gengnya, dan kadang juga dia main denganku. Syad. Sadaqallahul azim. Ente emang ente demen ya baca yang kayak ginian? Iyalah, kan ini kitab suci umat Islam. Ente Islam kan, Di? Jadi baca juga dong. Kan percuma kalau kita baca tapi nggak tahu isinya. Di pada zaman dahulu ada sebuah cerita. Suatu saat hiduplah seorang kakek dan cucu laki-lakinya di sebuah desa. Dan di suatu pagi hari, sang kakek menyuruh si cucu tersebut mengisi air di sumur dengan sebuah ember. Di sana ember tersebut kondisinya kotor dan bolong pula. Setelah itu si cucu berkata, "Kek, ember ini sudah bolong, kotor pula." Dan sang kakek menjawab, "Sudah, nak, isi saja ember ini dengan air yang ada di sumur tersebut." Dan si cucu pun mengisi airnya. Setelah itu si cucu pun kembali kepada kakeknya dan kembali berkata, "Kek, lihat kan, ember ini saya bawa. Tadi saya sudah mengisi air di ember ini. Tetapi ember ini saya bawa ke kakek dengan kondisi tidak ada airnya karena ember ini bolong. Sudah, Cuk, kamu isi saja air ini. Kamu isi saja ember ini." Sang cucu protes, "Kek, tadi kan sudah saya bawa ember ini dengan kondisi masih tidak ada airnya. Sedangkan ember ini pun juga bocor." Dan sang kakek menjawab, "Sudah, Cuk, isi saja ember ini dengan air yang ada di sumur tersebut." Dan
si cucu pun akhirnya dia pergi. Kembalilah si cucu pun kepada kakek tersebut. Kek, lihat ini. Tadi saya sudah membawa ember ini dengan isi air, tapi kenyataannya pada saat ini ember ini tidak ada airnya karena bocor di jalan. Dan kakek pun sekali lagi kakek memohon pada si cucunya. Coba kamu isi ember yang bolong dan kotor ini dengan air yang ada di sumur tersebut. Dan si cucu makin protes pada sang kakek. Kek, kan tadi sudah 2 kali saya mengisi ember ini dengan air, tetapi kenyataannya ember ini tidak ada hasilnya walaupun sudah saya isi dengan air. Si kakek pun menjawab, sudah coba kamu isi ember ini. Untuk yang terakhir kali kakek minta. Dan sang cucu pun berkata dengan tidak enak hati kepada sang kakek. Baiklah kek. Dan setelah itu tidak lama kemudian sang cucu kembali kepada kakek. Kek, ini lihat, embernya sudah tidak ada airnya karena tadi bocor di tengah jalan. Dan sang kakek memberitahu seperti ini. Coba lihat, adakah perubahan di ember yang kamu isi ini dengan air? Dan sang cucu pun bingung. Lalu sang kakek menjawab, coba kamu perhatikan dengan baik-baik ember ini. Sebenarnya ada perubahan di ember ini. Walaupun kamu membawa air kepada kakek dengan kondisi ember tersebut tidak ada airnya. Memang tidak ada airnya karena ember ini bocor. Tapi kamu lihat kondisi ember ini sekitar dalam ember ini. Bersih bukan? Nah, setelah itu sang cucu pun menjawab, iya kek, saya sekarang tahu apa itu manfaat dari membaca Al-Quran. Di, kamu paham kan apa maksud cerita ini? Belilah ember yang awet dan tahan lama. Bukan Di. Jadi walaupun kita tahu bahwa air tersebut tidak akan terisi di ember, dan walaupun kita tidak mengerti apa yang kita baca, namun Al-Quran bisa menyucikan jiwa dan rohani kita. Wah, boleh tuh. Kapan-kapan ajarin aneh ya. Kapan pun aneh siap nih. Dit! Gak punya duit bang. Ente pasti punya kan? Gue gak punya duit bang. Ah, miskin banget sih. Serius, ente punya nggak? Gak punya bang, serius. Udah punyanya apaan? Ada HP doang. Ya udah HP gratis ini. 1 bang. Ya udah mau 1 mau 2. Awas ente. Tuh kan, udah Ane bilang apa? Mie ayam di situ sumpah enak banget. Ente udah 2 tahun di sini, belinya cuma es sama bawang doang. Gimana lagi coba? Bakwan di sini tuh enaknya nggak nahan. Coba rasain. Bukannya banyak kolesterolnya ya? Terus kalau ente kena diabetes gimana? Diabetes? Diabetes sih nggak pernah belajar nih. Diabetes tuh bukannya kena penyakit minum manis-manis. Itu bukannya hepatitis ya? Hepatitis penyakit apa lagi? Wah, ini cewek pasti marah-marah. Kalau udah gini, siapa mana yang lawan nih? Cedong mah, kagak takut. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf.
Meski kau tak anggapku ada, ku tak akan memintamu untuk mencintaiku. Ku tak berharap kau cintaiku, ku tak berharap kau balas cintaku. Yang ku harap kau izinkan aku mencintaimu. Cinta ini sudah terlanjur ku miliki. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibbahu. Shadaqallahul azim. Sandi, itu udah kejebolan 12. Oh iya. Ente ngelamun, ente mikirin apa sih? Ah, enggak, Sat. Udah ceritain aja sama Ane. Kayaknya Aneh lagi jatuh cinta deh sama orang. Sama Pak Budi, guru BP itu. Iya. Ah, bukan sama dia. Di suka sama lawan jenis di usia puber ini memang hal yang wajar. Tetapi dalam ajaran agama Islam tidak ada yang namanya berpacaran. Adanya kita menikah dulu baru berpacaran. Siapa yang mau nikah sama ente? Bukan begitu. Maksud Aneh, ente nggak boleh berpacaran dulu sebelum menikah. Adanya ente menikah dulu baru berpacaran. Dalam ajaran agama Islam tidak ada yang mengenal namanya berpacaran sebelum menikah. Adanya juga ta'aruf. Apaan tuh taruh? Ta'aruf itu mengenal lebih jauh calon istri kita, Andi. Ya udah, Aneh berarti mau taruh. Enggak ke Muda Andi. Maksud ente apaan? Lebih baik berteman dulu baru bertaruh pas emang udah pas zaman-zamannya kita udah pas buat nikah. Emang siapa sih cewek yang kita galauin itu? Itu loh yang cewek yang suka ada di organisasi yang ente ikutin. OSIS maksud ente? Ya tau lah itu apa namanya. Itu loh yang biasa suka bawa buku warna merah. Naila si ketua OSIS. Siapa? Dia adalah Naila, si ketua OSIS yang berwibawa, tegas, namun ramah dan manis. Dia hafizoh, penghafal 6.666 ayat Al-Quran. Dia ranking kelas, jagoan olahraga, bersuara emas. Tapi apa? dia adalah anak kepala sekolah. Nggak mungkin. Ini pasti mimpi kan? Kepala sekolah itu kan menyeramkan. Melebihi preman-preman yang ada di jalan. Tidak, ini kenyataan. Kepala sekolah. Tingkah laku kamu sudah keterlaluan, Sandi. Ibu akan mengeluarkan kamu dari sekolah. Hah? Bener, Bu? Ya, ibu akan mengeluarkan kamu saat jam pulang sekolah. Itu guyonan kan, Bu? Rasanya karakter ibu di film-film ini nggak seperti itu. Kan ibu harusnya dingin. Oh, begitu. Baiklah. Jadi gimana, Bu? Saya akan marah, tapi di skip aja. Nah, baiklah. Kamu bisa pergi ke kelas dan jangan berulang lagi sampai harus berurusan dengan ibu. Baik, Bu. Sial. Memasuki ruang kepala sekolah kan lebih serem dari hantu jembatan Ancol, suster ngesot, suster kayang, dan lain-lain. Pasti ada susah nih jadi temannya Naila. Santai. Anda tahu bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya cara. Kamu pasti bisa berteman dengan Naila. Tapi kan Allah kan tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaumnya itu mau merubah sendiri kan? Begitu kan yang ente ajarin kepada Ane? Ya benar. Ternyata ente mudah belajar dan cepat menyerap ilmu. Ya jadi gimana? Mudah.
Hai Putrin. Ada apa, Syed? Tenang aja, aneh nggak ngapa-ngapain kalian kok. Aneh cuma mau kenalan sama teman kalian doang. What? Rin, biasa aja kali. Siapa yang dimaksud? Nih, Naila. Hah? Naila? You gak kenal Naila siapa? Ya jadi Sandi ingin menjadi sohibnya Naila. Secara Naila itu orang yang terbaik dan teralim di sekolah ini. Insya Allah Sandi dapat berubah seperti Naila. Syed, kita ngomong apa sih? Masa aneh harus pakai jilbab kayak Naila? Sama Udah ente diem aja. Cuma temen kan? Yang nggak pacaran, nggak TTM-an, nggak LDR-an, dan yang lain-lain. Yaudahlah, ntar aja diomonginnya. Kita ada urusan. Yuk. Ya tapi jadi kan? Kenapa sih, Rin? Takut deh, Put. Takut Naila kenapa-napa? Iya. Iya, Put. You gak takut apa? Dia kan anak Badung. Suka telat, terus orang bebek terus. Mana mau Naila kemana sama dia? Ya ampun, dia tuh gak mau ngapa-ngapain, Rin. Dia tuh cuma mau jadi temen aja. Lagian Naila mau apa enggak itu urusan dia, bukan urusan kita. Terus sekarang kita harus gimana? Ya, semoga aja dengan begini sikap Sandi sedikit bisa berubah. Sikap orang mana yang bisa berubah? BDPS itu harus, Rin. Kamu gak ingat apa hadis Rasul? Barang siapa orang yang lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Dan yang sama seperti hari kemarin adalah orang yang beruntung. Nah itu kamu tahu kan? Nah, yuk. ya Allah, udah jam 7. Ini pasti udah telat nih, gerbang udah ditutup. Ah, biarin lah. Jadinya cupu ini. Masuk ya. Oke. Lah, tadi katanya masuk. Telat, main orang masuk aja. Ya elah, emang nggak bosen apa Bu? Nahan saya mulu. Saya aja telat bosen. Bosen juga sih. Gini aja. Gimana kalau kamu ibu kasih pertanyaan? Kalau kamu bisa jawab, kamu boleh masuk. Tapi kalau kamu salah jawabannya, kamu ibu bawa ke ruang BK. Boleh. Apa pertanyaannya? Diketahui Ibu Ani melempar bola ke udara dengan kecepatan 20 km per sekon dengan membentuk sebuah parabola dengan sudut. Kok Ibu tahu fisika kelemahan saya? Pertanyaannya, bola apa yang dilempar Ibu Ani? Pertanyaan jadi kayak gini sih. Karena Ibu juga tidak bisa memberikan soal fisika ke kami. Itu mah kecil Bu. Pasti jawabannya bola bekel. Kenapa kamu bisa tahu? Ya elah Bu, anak kecil juga tahu Ibu tuh juara satu tingkat nasional pemenang juara bekel kan. Baiklah. Pertanyaan kedua. Gantian dong, saya yang nanya, jangan Ibu terus. Oke. Apa pertanyaannya? Apa nama merek kaos dalamnya Vladimir Putin? Tanya macam apa itu? Siapa itu Vladimir Putin? Kamu curang, ikut Ibu ke ruang BK. Curang banget, curang. Biasa. Masuknya Sandi ke ruang BP yang ke-243. Duduk kamu. Kamu telat. Iya Pak, semalam saya sholat tadi cuma 5 rakaat. Mana ada sholat tahajud 5 rakaat? Ibadah kok jadi alasan? Mau sampai kapan berbuat onar? Pak, saya ini bukan berbuat onar, saya tuh hanya menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan apanya? Menikmati kehidupan tapi tak peduli masa depan. Emang kalau kamu besar mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Kamu mau jadi dokter, sedangkan tulis saja belum benar. Nah itu dia, tulisan jelek, dokter, kok. Sandi, saya heran sama kamu. Kenapa banyak preman jalanan duduk segan sama kamu? Padahal ilmu seperti ini aja kamu nggak tahu. Maksudnya apaan Pak? Tulisan jelek itu kode antara dokter dan apoteker. Itu kode rahasia yang hanya diketahui oleh pihak rumah sakit. Ah sial, berarti cita-cita saya kan udah sampai sini. Sandi, uktubul ilman nggak mahdi illa mahdi. Kejarlah ilmu dari dalam kandungan hingga ke liang lahat. Kejarlah terus, jangan pernah menyerah. Selama ada niat, maka di sana ada jalan keluar. Jika kamu ingin jadi dokter, giat dalam belajar, jangan pernah menyerah. Baiklah, kau sekarang boleh mengikuti pembelajaran. Belajar yang rajin agar cita-citamu tercapai. Serius Pak, berarti saya boleh masuk kelas tanpa hukuman? Hukuman.
Naila, Iya, Pak. kemari sebentar. Saya mau minta tolong sama kamu. Tolong bantu Sandy agar dia bisa jadi murid yang teladan. Pak, saya ini murid teladan, telat datang pulang duluan. Kamu kan Nisa, siapa tahu kalau kamu yang didik dia bisa jadi murid yang rajin. Kenapa saya, Pak? Ya, karena cuma ada kamu di sini. Ya udah, Pak. Sekalian ajarin dia mata pelajaran sekolah, nilainya ambruk semua. Oke, Pak. Kenalin, Sandy. Naila, kita kan bukan muhrim, jadi nggak boleh saling bersentuhan. Oh, oke. Kenalin, Sandy. Aku udah kenal kamu dari lama kok. Kamu kan salah satu murid yang bermasalah yang ada dalam pembinaan OSIS. Oh, gitu ya? Yaudah. Besok kita mulai pelajaran pertama kita setelah sholat zuhur di masjid. Kita mulai pelajaran agama ya. Ya udah deh. Yaudah, kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kenal aneh dari lama. Habis dari mana? Habis dari ruang BP. Ngapain di sana? Mau ya. Terus aku konsultasi tentang kemampuan Quran aku. Terus tadi tiba-tiba Pak Budi manggil aku. Aku disuruh ngajak belajar bareng. Hah? Kok iya sih? Dia kan OSIS, banyak yang masih urus, Nay. Gak apa-apa, Rin. Insya Allah aku bisa kok. Ya ampun, dia tuh ya udah sering telat, malas belajar pula. Ya emang sih, tapi tadi aku sempat dengar loh cita-cita dia tuh jadi dokter. Ya walaupun dokter nggak malas kayak dia, ya, tapi seenggaknya kali aja dia bisa sehebat Ibu Sina, kalau nggak Rozi. Kamu yakin bisa nggak percaya doang? Yakin, Allah tuh pasti bakal nolong hambanya kok kalau dia tuh punya niat baik. Oh gitu. Kalau kayak gini mah, Sandi udah nggak butuh bantuan kita lagi kan buat bikin Naila jadi temannya dia. Iya juga sih. Kalian, kata Rasulullah kalau ada 3 orang, 2 orangnya itu nggak boleh saling berbisik. Ngomongin apaan sih? Cie, kepo. Ya Allah, Syat. Buku ente tuh Arab Islam. Bosen aneh ngeliatnya. Di, ente kalau tahu sejarah sedikit, ente pasti bakal ketagihan deh. Iya, Syat, iya. Oh iya, dengar-dengar, ente kan sekarang jadi anak bimbingannya Naila kan? Nah, itu dia. Titik terang. Dik terang. Calon istri. Di, ente udah disuruh belajar sama Naila, dan ente malah mikirinnya malah pernikahan. Islam itu mengajarkan. Udah. Kasian aneh sama ente, nyeramain aneh mulu. Nih, ini baca kayak gini. Ya ada terserah. Duh, Sandy kemana sih? Kok nggak datang-datang? Adek, lihat Sandy nggak? Sandy yang mana, Kak? Ini Sandy. Saya juga Sandy. Duh, kalian bertiga namanya Sandy ya? Iya. Oh, bukan, maksud kakak tuh Sandy yang cowok. Yang katanya ditakutin preman-preman itu loh. Nggak tahu, Kak. Nggak. Nela, nyari siapa? Dari Sandy. Sandy, ngapain? Katanya mau belajar. Iya nih, tadi dihukum suruh bersih-bersih masjid. Masih lama nggak? Gimana ya? Masih lama sih, soalnya belum boleh pulang kok belum selesai. Terus jadi nggak belajarnya? Besok aja deh ya. Yaudah deh, kerjaan sampai tuntas ya. Siap, Bu Asis. Kanai, aku mau cerita deh. Mau cerita apa, Ay? Di kolong meja aku ada yang ngasih pesan-pesan gitu deh, Kak. Aku sih tahu siapa yang ngasih, tapi aku bingung harus balas atau enggak. Kamu tuh masih SMP, Ay. Hafalan Quran kamu aja belum selesai, jangan fokus ke situ dulu. Iya, Kak. Tapi dia kan gak macem-macem, cuma ngasih pesan gitu. Itu juga kan hal positif. Itu namanya muslihat setan. Yang namanya mendekati zina, itu nggak ada yang positif, Ay. Aku gak ngapa-ngapain loh, Kak. Kakak udah nyebut-nyebut zina aja. Iya, kakak tahu. Tapi kalau kamu tetap ngelanjutin dan ngebalas surat dia dan akhirnya kalian deket, nah Allah nyebut itu sebagai zina. Dia anaknya baik kok, Kak, kata teman-teman aku. Dia itu anaknya baik, pinter, rajin sholat, rajin ngaji, kaya, ganteng lagi. Anaknya baik, rajin sholat, dan semua hal positif lainnya emang bagus, Ay. Tapi kalau kalian deket nanti,
Allah nggak bakal ngeliat itu semua. Dan doa-doa kamu juga bakal sia-sia aja karena kamu ngelakuin hal yang nggak disukain sama Allah. Ngerti maksudnya Kak Ai? Iya, Kak. Allahu Akbar Allah. Halo Mbak Naila. Iya, Bi. Kalau udah selesai sholat Isya, turun ya Mbak. Iya, tapi lain kali jangan lewat telepon ya. Kan ngomong langsung juga bisa. Ay, ambil dulu yuk kita sholat Isya bareng. Kak. Di, ente kemarin pakai dihukum bersihin masjid segala. Padahal seru tuh tauran. Iya nih, Di. Padahal nih, kita cuma bertiga. Kalau 40 orang dari mereka, tahu semuanya. Kayak kecil lah punya. Dan sore ente ikut Di. Masa mereka ngajarin gerbang sekolah kita? Gak disiram lagi? Gimana ya? Kalau Alina nih nggak bisa, Alina mau belajar. Jadi, soalnya. Hah? Gak salah ente belajar. Ah, nggak asik nih. Nay. Sandi, nggak ada guru yang datang lebih dulu daripada muridnya. Iya lah, orang cuma telat berapa menit doang kok. Ya udah, kali ini aku maafin. Tapi lain kali nanti aku bakal bilang Pak Budi dan aku bakal ngelepas tanggung jawab ini. Iya, janji terakhir. Udah aja nih, sholat dulu yuk. Ya lah, waktunya masih lama ini. Udah, ayo. Aku jadi imamnya. Imam di mata. Kamu nggak bosen apa, Nay? Hidup yang gini-gini terus? Hidup yang kayak gini gimana maksudnya? Ya kayak ngikutin aturan gitu. Kita hidup di dunia itu, ibarat kita kayak lagi nabung celengan. Nah, pahala yang kita lakuin karena kebaikan kita bakalan berguna nantinya. Dan itu nggak cuma tersimpan di celengan doang. Tapi gini ya, menurut aneh, kita tuh harus keluar dari zona aman supaya dapat pengalaman baru. Kalau gini-gini terus pasti ngerasa bosan kan, ya nggak? Ya, kamu emang bener sih. Cuman, walaupun kita keluar dari zona aman, tapi kamu tetap harus dapat perlindungan dari Allah kan? Nah, karena pahala yang udah kita tabung selama itu bisa dijadiin alasan buat kita minta perlindungan dari Allah. Udah, kita belajar akidah halal kayak. Aku sendiri impikan kau di sini merangkai kasih bersamamu selamanya. Oh, hanya dirimu yang bisa membuatku jatuh cinta lagi. Feeling like my heart's all falling in love. 'Cause baby you bring colors into my life. Karena kaulah cintaku yang mewarnai hidupku. Berikanlah cintamu menjatuh diriku. Baby, can't you see? Tell me, baby, can't you see that I've been waiting patiently? So give me all your loving now, give me all my loving now. Ain't nobody got it now. Give me all your loving now. We'll be touching endlessly. Now let me tell you now. Oh, oh, oh. Hanya dirimu. Yang bisa membuatku jatuh cinta lagi. Karena kaulah cintaku yang mewarnai hidupku. Berikanlah cinta
love, a heart attack. Mamacita, let me see you move. I'm shaking and I'm shaking, get loose. The way you're looking at me, kissing me, touching me and hugging me, got me thinking like I am the man. Rubbing on me, looking at me, smiling at me, checking on me, let 'em all hate. I don't give a damn. Assalamualaikum. Udah selesai ngajarin temen Neng. Kok Bibi bisa tahu sih? Ya tadi Umi yang bilang kalau Neng Naila pulang telat berarti abis ngajarin teman. Oh, udah sih. Udah selesai. Oh, ya udah. Langsung naik aja, Neng. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kerja kelompok ya? Iya, Kak. Yaudah, kakak mau mandi dulu ya, Ay. Iya, Kak. Kalian gimana kalau kita temanya yang modern aja? Oke tuh, sekarang banyak kan yang lagi pada sibuk-sibuk sama gadget. Nah iya, judul artikel kita kecemburuan Allah aja. Iya, penyambungnya. Iya, nyambungnya kegiatan kita sekarang tuh lebih banyak digunain buat main HP dibanding buat beribadah sama Allah. Nah iya, jadi tuh kita tuh ngejelasin kalau Allah tuh cemburu sama orang-orang yang lebih berharap sama gadget. Iya tuh, kayak Uci yang demen banget main HP. Kerjanya cuma ngecek followers sama likers doang. Ih, masih mending aku kali. Followersnya banyak dibanding mereka. Nungguin likers tapi gak punya followers. Udah ngomongin followers, likers. Kita kan lagi bahas makalah. Tahu nih, padahal kayak gitu kan nggak ditanya di akhirat nanti. Iya. Yaudah lanjut, aku ya yang ngetik. Iya, ini nih bagian yang paling enak. Oh iya dong, aku kan tahu ketika kalian tuh lama. Misalnya, pasti lama dia ngetiknya. Iya kan? Ih, enak aja. Ketiin kita nggak sebegitu juga kali. Ya, biarpun 1 menit untuk 1 kata. Bener kan, kan lama ketikannya. Udah, ayo lanjutin. Tuh lanjutin tuh, ketiknya udah berkoar. Anay, mau nanya boleh nggak? Ini apa? Kak Naila habis mandi wajib ya? Kenapa kamu nanya kayak gitu, Ay? Yang kata itu Kak Naila bilang kalau aku deket sama cowok yang ngasih surat di laki aku, berarti namanya mendekati zina. Terus kakak malah dekat sama anak berandalan itu, berarti kakak udah lebih mendekati dari zina dong. Astagfirullahaladzim, Ayah. Kamu kok polos banget sih? Kakak tuh disuruh guru kakak buat bantuin dia pelajaran agama. Nggak lebih kok. Oh, jadi kakak nggak habis. Ya ampun, Ayah. Kakak nggak kayak gitu lah. Udah, sana lanjutin belajarnya. Ntar keburu malam loh. Oke, Kak. Ngapain sih? Ente ngajakin Ente ke loteng? Ngadem. Ndas mau ngadem, orang panas gini. Ngademin pikiran, cari inspirasi. Lagian, ente dari tadi ngelamun terus. Mikirin apa sih? Ini Sat, kalau misalnya menurut ente ya, kalau aneh sering bareng Nela dosa nggak? Ya paling nanti ente masuk neraka jahanam. Ah, serius ente Sat? Ya enggak lah. Ente pikir aneh malaikat. Kalau menurut aneh, segala perbuatan itu tergantung pada niat. Ya kalau niat ente belajar, ya enggak dosa sih. Oh, kasih Sat. Hubungan ente sangat membantu. Di, itu buku apaan, Di? Oh ini, buku 180. Cuma catatan kosong. Nih, buat ente aja dah. Aneh nggak jago nulis. Ya udah, makasih. Weh, udah jam 7. Kalau yang depan pasti udah tutup, lanjut aja. Yaudah. Aneh nggak jadi deh. Aneh lewat depan aja. Weh, Sandy, gak ikut manjat. Aneh malah depan aja. Aneh mau ngadapi masalah, bukan kabur dari masalah. Ah, soalim. Pasti gara-gara cewek OSIS itu tuh. Udah, tinggalin aja. Ayo kita duluan manjat. Sandy, tumben kamu telat lagi. Kemarin-kemarin kemana? Kemarin-kemarin kamu manjat tangga samping ya?
Jujur aja. Enggak kok Bu, kalau kemarin-kemarin mah emang nggak telat, baru kali ini aja telat lagi. Oh ya udah kalau kayak gitu, ke ruang BP sendiri Gi, udah tahu kan jalannya. Ya Bu. Sandy, ada apa? Ini Pak, saya telat. Waduh, saya sedang sibuk. Di ruangan juga sedang tidak ada orang. Kamu ke ruang kepala sekolah aja ya? Ah, apa Pak? Ruang kepala sekolah? Iya, sana lagi. Saya sedang sibuk. Assalamualaikum. Sandi, saya sudah banyak pikiran, harus mengurus kenakalan kamu lagi. Bukannya beberapa rekannya kamu sudah jarang berbuat ulah. Kamu sudah jarang masuk ruang BP lagi kan? Iya Bu, maaf. Assalamualaikum. Bu, Naila Bu. Naila kenapa Naila? Naila Bu, Naila diculik. Jangan bercanda kalian. Benar Bu, ini ada surat dari penculiknya. Apa ini tulisan jelek sekali? Bu, biasa aja Bu, saya spesialis tulisan jelek. Ini mata saya lagi sakit. Bu Kepala Sekolah, anak Anda yang cantik ini sudah kami culik. Kami tak ingin uang, datanglah sendiri ke Jalan Setapak Berbatu, Jakarta pada esok hari jam 1 siang. Jangan lupa sholat zuhur dan jangan lapor polisi bila anak ibu ingin selamat. Tertanda, penculik yang tak ingin dikenal namanya. Ini sudah bukan main-main lagi. Naila diculik. Lalu kita harus bagaimana? Mungkin kita harus membicarakannya dengan yang lain. Jangan, siapa tahu ada orang dalam yang terlibat. Yang kayak gini ini udah biasa di film-film. Saya punya rencana. Seperti yang saya jelasin tadi ya. Pertama, ntar ibu kepala sekolah datang sendiri ke TKP. Ntar saya dan kawan-kawan akan ngikutin ibu dari belakang. Soalnya kita nggak bakal ketahuan karena kita tuh seperti orang ingusan yang berlalu lalang. Sandi, Oh ya Bu. teman-temanmu yang brutalin juga ikut. Kenapa kita tidak manggil anak-anak OSIS? OSIS, lu nggak ngeliat tampang-tampang mereka kan mencurigakan. Kecuali ya kalian berdua sama Arsat. Udah Bu, kita lupakan hal seperti itu. Kita lanjutkan kepada rencana ini. Waktu-waktu. Oke, jadi begini. Pak Roy yang memastikan kondisi sekolah tetap berjalan kondusif. Pak Budi, Putri, dan Ririn siap-siap membawa polisi dan ambulan bila tim yang pergi ke TKP memberi kode. Pertanyaan, Oh ya, kenapa Sat? apa yang harus Anda lakuin di sana? Ente tuh bagian ceramen penculik. Siapa tuh penculiknya tobat. Ntar kalau misalnya gagal, ntar Ane dan kawan-kawan baru kita maju. Apakah nggak bahaya bila cuma ngasih 4 bocah SMA yang maju? Bapak nggak teman saya? Bukan gitu. Pasti mereka juga berjaga-jaga dan punya pasukan. Ya, benar Sandi. Kenapa kamu nggak nyuruh preman-preman yang duduk sama kamu untuk ikut dalam misi penyelamatan ini? Tadinya saya juga mikir gitu Pak. Cuma hari ini hari Rabu. Preman-preman juga pasti pada libur. Lagi pula juga soalnya bukan daerah kekuasaan mereka. Takutnya kan ada perang antar preman di kota. Tenang, Anda punya ide. Dia adalah hacker terbaik di kota ini. Dia sudah meretas berbagai server milik perusahaan-perusahaan besar di dunia. Buat apa ente manggil hacker? Ya, walaupun gak ada gunanya, banyak kan lada aksi yang mau hacker. Kita harus tunjukin kalau misalnya kita bisa main lada aksi yang keren. Dia adalah cewek atletik. Film aksi banyak menggunakan cewek atletik. Walau sering diperankan pemeran pengganti, namun karakternya cukup eksis juga dalam film. Boleh juga itu. Yang terakhir, orang biasa. Dalam adegan aksi biasanya dibutuhkan korban. Orang biasa yang perannya tak terlalu mendominasi adalah calon kuat untuk menjadi korban tewas. Ya, boleh lah. Ayo kita belakang. Ibu lurus saja.
ntar ibu akan menemukan markas penculik. Kami di sini semua akan melewati jalan lain dan mengambil jarak aman. Ya, kita semua di sini akan mendoakan ibu agar ibu selalu selamat di jalan. Baiklah, ibu pergi. Baik teman-teman, ayo kita jalan. Naila. Naila. Benar-benar datang sendiri ya? Siapa kamu? Masih ingat dengan wajah ini? Keluar kamu, desa tidak tahu aturan. Mau jadi apa kamu bisa nanti? Kau maunya apa? Yang kayak gini aja nggak bisa, dasar nggak berguna. Maaf ibu, dengan terpaksa dan berat hati anak ibu kami keluarkan dari sekolah. Kamu murid yang waktu itu kan? Ya. Sekarang ingat kan? Apa maumu? Apa mauku? Anda tidak tahu, ibuku langsung jatuh sakit setelah mendengar itu. Tak lama, ia harus pergi dengan luka pedih yang mendalam. Maaf, saya turut berduka cita. Saya tak tahu bila... Cih! Kata maaf yang terlambat. Aku akan membunuh orang yang kau cintai. Stop sampai di sini. Penjahat. Lepaskan dia. Gue kenal lu. Lu tuh Sandy yang sosokan jadi pentolan itu kan? Punya daya apa lu kemari? Aku punya dia. Iya. Jadi janganlah menjadi penjahat. Penjahat itu banyak dosanya. Lebih baik menjadi orang yang baik. Khairun nas anfaulin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi sesamanya. Tuh, dengarkan, jangan jadi penjahat. Walaupun penjahat tuh kalau cuma di akhir film doang. Apaan sih? Wah! Nggak bisa diajak damai. Bos, gua ngapain? Kan gak ada yang bisa dihack. Nge-hack apa gitu? Nge-hack bobol bank bisa nggak? Bisa sih. Yaudah, saya tes 2 juta ya buat cicilan motor. Sip. Lah, kok bisa di laptop? Biasalah, nama juga hacker. Aku apa? Cewek ya? Cewek nggak usah berantem lah, sama Ali berantem. Tunggu aja sampai selesai ya. Lah, kalau aneh gimana? Yaelah, itu udah jelas kan? Jadi korban sana. Baiklah. Kerjanya tuh bagus bro, nih buat Nana nih ya. Iya, thank you. Wah, bisa kan? Berani-beraninya ente nyulik Nela. Bocah so gaya kayak lu emangnya mau apa? Sosok jadi pahlawan.
Jangan-jangan lu pacarnya? Ada aja yang mau sama bocah tengik kayak lu. Pacar. Dalam ajaran agama Islam, tidak ada yang namanya berpacaran. Bukan. Aneh ta'arufnya. Hah? Ya, aneh ta'arufnya. Apaan tuh ta'aruf? Nggak pernah sekolah. Ta'aruf itu Mengenal lebih jauh calon istri kita, Di. nah, itu. Emang lu siap jadi suami? Masih nafkah, masih makan, masih rumah, masih tas yang mereknya Gucci, yang ori bukan KW, bisa. Pikiran masih bocah gitu, pikiran cuma cita-citaan, sayang-sayangan seharian, hah? Abg labil, remaja apatis. Stop! Lu pikir nyari duit gampang, sementara sehari-hari lu cuma dihabisin buat hal-hal nggak berguna doang. Diam! Lihat, nebel di Jakarta. Sial. Lu pikir gue idiot? Gimana kalau kita selesaikan dengan damai? Kita selesaikan dengan adu otak. Gimana? Ente seperti kelihatan orang pintar. Apa sih mau lu? Tebak-tebakan. Gimana? Hitam putih merah. Apa itu? Zebra dikerok. Gimana cara naruh gajah? Buka kulkasnya, masukin gajahnya. Siap. Soalnya dia bahkan belum selesai. Ini dah. Gua apa yang bikin bingung? Apa? Kok tahu sih? Malah ada yang bingung. Woi idiot, bisa serius gak sih? Tangan gue udah gatel nih. Ayo lagi. Segitu aja. Begitu aja. Sandy, awas! Setelah peristiwa itu, aku dirawat di rumah sakit. Mungkin hanya sebentar, atau memang lama. Aku merasakan lama sekali berada di rumah sakit. Tak lama waktu berlalu, ayahku dipindah tugaskan ke Bogor. Terpaksa, kami harus tinggal di Bogor. Karena badanku yang belum pulih total, aku pun putus sekolah dan hanya belajar lewat homeschooling. Sampai saat tulisan ini dibuat, aku belum pernah lagi berhubungan dengan Sandy maupun Naila. Aku tidak tahu kabar mereka. Lost contact untuk waktu yang sangat lama. Assalamualaikum. Amazing for 180 derajat. Ini minum bentar nih. Pulang. Kesannya pokoknya seru deh. Saya bangga dan lo bisa jadi. Berkesan banget deh bisa bareng-bareng kalian. Pesan saya biasa aja. Kita dibilang PH banyak skenario tapi skenario kita cuma satu, tetap dapat terjadi. This movie is very awesome because this is our very first time to making movie. So I think it's wow. Good luck, good job, and congratulations. Ya, Pak Boy. Ada sebagian yang kesal karena nggak digaji, terus bentak-bentak. Tapi itu jadi pelajaran aja. Kesan saya terhadap film ini ya hebat sih. Kesan saya terhadap pembuatan film ini ya senang, duka itu semua tercampur. Iya nggak sih Luna? Yang kata kita syuting di bawah itu sampai 30. Gila itu gokil banget, nggak nyangka kalau behind the scene-nya tuh sebagus itu. Pokoknya film 180 derajat keren banget. Gue Farah. Gue Dinar. Film Santri kece. Kesannya gue kurang kuota. Ya artis-artis biasa lah, pasti banyak baper-baperan.
baper. Kesannya tuh ya banyak kesel-keselnya, bapernya, tapi gue yakin kita gak bakal ngelupain masa-masa kayak gitu. Dan pokoknya kesannya selama pembuatan film banyak deh, walaupun pada baper-baperan tapi pasti kita jadi film terbaik. Ya keren deh, pokoknya mantap. Menurut saya kesan-kesan sama syuting itu emang ribet ya, tapi sudah dukanya itu kerasa banget, mantap lah. Proses pembuatan film ini membosankan. Bikin film ini sangat ribet, very ribet. Salah. Saya sebagai kru Santri Production mengucapkan selamat. Banyak tragedi ya, pokoknya gitu deh. Saya sangat terkesan dengan selesainya film ini. Saya sangat merasa senang walaupun dalam pembuatan film kita banyak mengalami kendala. Selama ikut film ini semuanya seru. Pokoknya ini pengalaman terbaik gue dan kalian tuh semuanya